Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Perkenalkan, nama saya Rifa Ramadhani dengan NIM 211041119 dari kelas Teori Komunikasi B. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai teori yang sudah saya pilih, yaitu in-group dan out-group teori. In-group dan out-group teori ini dikemukakan oleh Sumner, di mana Sumner mengemukakan konsep in-group dalam karyanya yang berjudul Folkways. Konsep ini menjadi sangat penting dalam kaitannya dengan proses sosialisasi kelompok. Di lain pihak, konsep out-group merupakan konsep yang diletakkan sebagai lawan dari in-group, yang merupakan istilah yang dikembangkan oleh para ahli sosiologi dan telah menjadi istilah yang sangat lazim dalam dunia sosiolog. Teori ini merupakan lanjutan dari penjelasan mengenai kelompok primer dan kelompok sekunder yang dikemukakan oleh Charles Horton Cooley. Latar belakangnya, Cooley menjelaskan bahwa setiap seseorang menjadi anggota banyak kelompok, hanya beberapa saja yang terikat secara emosional. Kelompok-kelompok yang terikat secara emosional ini disebut kelompok primer, dan sebagai anggota pasti akan menganggap bahwa kelompok tersebut adalah kelompok kita. Pengakuan inilah yang disebut in-group teori. Definisi dari kelompok sosial in-group dan out-group teori ini, in-group merupakan kelompok sosial di mana individu mengidentifikasikan dirinya sendiri. Out-group teori merupakan kelompok sosial yang berada di luar in-group, yang oleh individunya diartikan sebagai lawan dari in-group. In-group ini didasari perasaan simpati dan perasaan dekat dengan anggota kelompoknya. Sebaliknya, out-group ditandai dengan adanya antipati dan antagonisme. Ini ada klasifikasi dari in-group dan out-group. Klasifikasi in-group dan out-group ini terbentuk dalam proses sosialisasi, di mana dalam proses sosialisasi, setiap anggota kelompok mendapatkan pengetahuan tentang kami atau kita sebagai lawan dari mereka, dan dalam proses itu pula terbentuk perasaan berkami atau we feeling dalam diri anggota kelompok itu. Nah, ini sangat berpengaruh terhadap sikap individu terhadap kelompok lain dan pemahaman tentang kepentingan kelompoknya oleh kelompok di hadapan kelompok lain. Dalam klasifikasi kelompok ini terdapat dua macam interaksi, yaitu interaksi dengan sesama anggota in-group yang bersifat kerjasama, simpati, dan kedekatan. Kemudian interaksi antara anggota kelompok in-group dan out-group yang diwarnai dengan pertentangan dan juga antipati. Kemudian ada asumsi dasar dan uraian teori. In-group adalah kelompok kita, sedangkan out-group itu kelompok mereka. Selain termasuk kalau ke dalam kelompok primer, in-group teori pun berkaitan dengan kelompok sekunder karena adanya pengakuan bahwa kita adalah bagian kelompok baik yang terikat secara emosional ataupun tidak. Nah, dalam suatu hubungan in-group ini akan ada perasaan semangat untuk melakukan sesuatu untuk kelompok yang dianggap bagian dari kita. Rasa semangat ini disebut dengan kohesi kelompok. Kemudian, ada tahapan-tahapan yang dilalui jika tergabung dalam suatu in-group dan harus bersaing dengan out-group. Awalnya mungkin setiap kelompok hanya berinteraksi dengan rekan sesama kelompoknya saja, namun bisa berkembang berteman dengan kelompok lain, bahkan bisa juga terjadinya konflik. Adanya konflik ini sudah pasti akan ada penyelesaiannya. Terkadang akhir dari sebuah konflik itu kan menciptakan persahabatan antara satu kelompok dengan kelompok lainnya. Pada tahapan terakhir ini akan ada hubungan antara in-group dan out-group yang akan tercipta suatu kerjasama yang baik. Ada pembentukan kelompok dan organisasi sosial. Yang pertama itu ada persepsi, di mana pembagian kelompok ini didasarkan pada tingkatan kemampuan inteligensi yang dilihat dari pencapaian akademis. Kemudian ada motivasi, pembagian kekuatan yang berimbang akan memotivasi anggota kelompok untuk berkompetisi secara sehat dalam mencapai tujuan kelompok. Kemudian ada tujuan di mana terbentuknya kelompok ini karena memiliki tujuan untuk dapat menyelesaikan tugas-tugas kelompok atau individu. Dan pengorganisasian dilakukan untuk mempermudah koordinasi dan proses kegiatan kelompok. Independensi, kebebasan merupakan hal penting dalam dinamika kelompok karena kebebasan di sini merupakan kebebasan yang setiap anggotanya itu dapat menyampaikan ide, pendapat, serta ekspresi dalam kegiatannya. Kemudian ada interaksi,
Interaksi merupakan syarat utama dalam dinamika kelompok karena interaksi akan ada proses transfer ilmu dan dapat berjalan secara horizontal yang didasarkan atas kebutuhan akan informasi tentang pengetahuan tersebut. Bentukan kelompok ini diawali dengan adanya persepsi atau perasaan yang sama dalam memenuhi kebutuhan, sehingga akan timbul motivasi untuk memenuhinya, sehingga ditentukanlah tujuan yang sama, dan akhirnya interaksi yang terjadi akan membentuk suatu kelompok. Contoh in-group dan out-group teori yang saya ambil adalah tawuran pelajar, di mana tawuran pelajar ini terdapat dua kelompok yang berkelahi, misalnya kelompok A dan kelompok B. Nah, anggota kelompok A ini merupakan kelompok in-group atau kelompok dalam dari kelompok A, di mana mereka menganggap anggota yang tergabung ini memiliki rasa persahabatan dan kesulitan yang kuat. Dan di samping itu, kelompok A melihat kelompok B sebagai kelompok out-group atau kelompok luar yang mempunyai prasangka buruk terhadap kelompok B, di mana akan muncul rasa kebencian sehingga akan memicu adanya permusuhan seperti halnya tawuran ini. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.